Malam hari ini kita memperingati dan mengingat daripada peristiwa nuzulul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingatkan kita tentang haul Ahlul Badar yang mereka berjuang di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan. Radal alamin ya uhailal judi wal karami. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نصر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جعلكم نورا فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكر أعظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالغروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين تراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنزى وكن يزانا. صلى الله عليه. وعبر إلى أشرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي عانا. صلى الله عليه. وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله هماه فتره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه.
بحبه وبذكره والنشر والتوكير رب الأرسل قد عوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجهك الميمون لوجهتنا يوم تأتي الناس بالهدى وجزاك الله خير الجزاء يا مدير الكون نبي البلدين يا رسول الله سلام Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dapat merasakan ibadah di bulan Ramadan. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kebaikan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya dengan diturunkan Al-Quran kepada makhluk yang paling indah, makhluk yang paling mulia dan paling baik akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka jikalau kita melihat sirah nabawiyah dan banyaknya para ulama, di antaranya Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, yang mengisahkan tentang terjadinya nuzulul Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kezaliman yang terjadi baik di kota Mekah Al-Mukarramah, tempat yang suci, tempat para anbiya wal mursalin dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ismail dan para anbiya yang lainnya, yang di mana mereka telah menjalankan syariat Allah, yang telah berdakwah dengan membawa agama Islam, akan tetapi adanya perubahan-perubahan yang terjadi yang mempengaruhi daripada kebiasaan bangsa Quraisy, sehingga adanya patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Beliau tidak menginginkan keadaan tersebut bagi hamba-hamba Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkharwah di Gua Hira mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan daripada hamba-hamba Allah, daripada kezaliman-kezaliman yang terjadi, daripada keburukan-keburukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam datang di malam ini, di malam 17 Ramadan. Mari kita rasakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendirian di dalam Gua Hira. Beliau sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sedang mengharapkan sebuah petunjuk yang besar sehingga kita dapat merasakan apa yang kita rasakan malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti, mengharap kebaikan dari Allah, sehingga datanglah sosok malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarta'idu, beliau bergemetar badannya, bercucur keringat dan merasa kedinginan. Kondisi yang membingungkan ketika datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Ini adalah amanah dari Allah, amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sembarang orang dapat mengemban daripada amanah tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah memiliki kekuatan dari Allah dan dikuatkan oleh Allah, bergemetar tubuhnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah
ma ana biqari, kata Nabi Muhammad, aku tidak bisa membaca. Iqra, kata malaikat Jibril alaihi salam, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari. Sehingga Nabi SAW pun bertanya, ma aqra, apa yang saya baca? Lalu malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, menurunkan wahyu yang pertama 5 ayat daripada surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi SAW mendapatkan amanah yang besar. Rasulullah pun segera turun menemui Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Khadijah melihat keadaan Nabi SAW berusaha menenangkan Rasulullah, dan Rasulullah pun menceritakan keadaan apa yang beliau dapatkan. Akan tetapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini adalah sosok mulia, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyebutkan akhlak-akhlak yang akan dicontohkan oleh Rasulullah. Innaka latasilur rahim wa innaka latahmilul kal'a. Engkau akan menyambung silaturrahim, engkau akan menanggung beban daripada orang-orang yang membutuhkanmu, engkau akan memuliakan tamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah seorang nabi dan aku meyakininya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pun dibawa kepada sepupu Sayyidah Khadijah, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sosok yang sudah sangat tua, termasuk sesepuh di kalangan bangsa Quraisy, akan tetapi beliau adalah sosok ahlul kitab, di antara rahib atau pendeta yang sangat memahami Injil. Bahkan beliau dapat menulis dan membaca dengan bahasa Ibrani sebagaimana Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Waraqah bin Naufal sudah sangat tua, bahkan disebutkan sudah tidak bisa melihat lagi. Ketika Rasulullah dibawa kepada Waraqah bin Naufal menceritakan apa yang beliau dapatkan, kata Waraqah bin Naufal, innaha namus alladzi ja'at ila Musa alaihi salam. Ini adalah sosok Namus, malaikat Jibril alaihi salam dengan nama lainnya atau bahasa Ibraninya, yang telah datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahkan kata Waraqah bin Naufal, seandainya Allah masih memberikan kekuatan kepadaku, seandainya aku masih muda, maka niscaya aku akan membela-mu, akan berada di sampingmu ketika kaummu mengeluarkanmu dari Mekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah terkejut. Amukhrijihum, kata Rasulullah, apakah mereka ini bakal mengeluarkanku dari Mekah? Rasulullah enggak percaya. Karena apa? Selama Rasulullah, baik ketika beliau dilahirkan sampai beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semua mengatakan Nabi Muhammad adalah Shadiqul Amin, jujur dan amanah. Rasulullah sosok yang dibanggakan oleh bangsa Quraisy, pemuda yang tampan, yang gagah, berani, berakhlak mulia, yang tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat buruk, tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah berdusta, tidak pernah melakukan keburukan sekecil apapun dalam pandangan bangsa Quraisy. Sehingga Rasulullah pun terkejut, apakah mereka bakal mengeluarkanku dari Mekah, sedangkan mereka sangat membanggakan diriku. Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikuatkan oleh Waraqah bin Naufal, na'am, mereka akan mengeluarkanmu dari Mekah. Maka setelah itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari Allah.
Maka berimanlah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Berimanlah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara kalangan pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara kalangan budak atau hamba saya Bilal bin Rabah, dan di antara Maula Zaid bin Harithah. Ini adalah kalangan atau golongan mereka yang pertama beriman kepada Allah dengan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang menyusul. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka ketika tertanamkan di dalam hatinya keimanan kepada Allah, maka mereka tidak akan melepaskannya walaupun mereka mengorbankan nyawa mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan setelah 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinatul Munawwarah, merasakan suasana yang lebih tenang, lebih nyaman. Banyaknya sahabat-sahabat baik kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar yang melindungi Rasulullah sehingga mudahnya di dalam berdakwah. Ketika di tahun kedua, maka kita juga memperingati daripada kejadian yang besar dalam sejarah Islam, yaitu Ghazwatul Badrin, perang Badar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat tidak bertujuan untuk berperang, untuk menyakiti atau memerangi orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi tujuan Rasulullah dan para sahabat ketika mendapatkan kabar informasi Abu Sufyan yang pada saat itu belum memeluk agama Islam, telah kembali dari negeri Syam, ingin ke Mekah membawa harta yang dimana banyaknya kaum muslimin yang hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dan para sahabat hanya bertujuan untuk mengambil hak-hak mereka yang dirampas oleh bangsa Quraisy. Akan tetapi mata-mata kalangan bangsa Quraisy mengetahui tujuan Rasulullah dan 313 sahabat, maka mereka pun mengabarkan kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal dan kawan-kawannya menyiapkan tentara yang 3 kali lebih banyak daripada pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka jumlah sudah jelas. Sahabat yang berada di dalam peperangan Badar 313 dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan sekitar 1000 pasukan, yang dimana mereka telah siap, yang dimana mereka telah menyiapkan dengan betul untuk berperang, bahkan dengan tujuan untuk menghabisi Nabi Muhammad dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan Allah memberikan pandangan kasih sayang kepada hamba-hamba. Maka pada saat itu pula di tanggal 17 Ramadan terjadinya perang Badar. Rasulullah dan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertawajuh memohon perlindungan Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hati Nabi, di dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dimana mereka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka dan dipenuhi dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada bersama mereka. Pertolongan Allah ada bersama mereka. Kasih sayang Allah ada bersama mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para sahabat telah menyiapkan taktik dan strategi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan mereka pun patuh dengan taktik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari awal peperangan, dari awal daripada ghazwah tersebut pun terlihat bahwasanya taktik yang ditunjukkan oleh Nabi telah berhasil, yang menyiapkan daripada pasukan panah di dalam dalam pasukan yang terdepan. Ketika mereka ingin menyerang, maka adanya pasukan panah yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruslah adanya terjadi peperangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para malaikat-malaikatnya, dan disebutkan bahwasanya
sahabat yang mulia di kalangan para sahabat adalah mereka yang hadir di dalam peperangan Badar. Dan malaikat-malaikat yang mulia adalah malaikat-malaikat yang Allah tunjuk untuk ikut turut di dalam peperangan Badar. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kemenangan dan mendapatkan kemenangan di dalam Ghazwatul Badrin, di dalam perang Badar, dan malam hari ini kita merasakan hasil daripada kemenangan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita harapkan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang insya-Allah bahkan tidak terasa kita sudah masuk, bahkan melewati daripada pertengahan bulan Ramadan, yang tidak terasa kita akan hari demi hari akan meninggalkan bulan Ramadan. Kehadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan Allah berikan kepada umat Islam. Kemenangan Allah berikan kepada mereka yang beriman. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kumpulnya kita malam hari ini dan dengan hadirnya kita serta dengan harapan kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan dan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabat Ahlu Badar, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita hamba-hamba yang lemah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berjuang melawan hawa nafsu kita, melawan daripada kemaksiatan, meninggalkan daripada segala bentuk kemunkaran, mengharapkan kebaikan dari Allah. Allah memberikan kemenangan terhadap umat Islam yang tujuannya adalah agar kita merasakan kedamaian, agar kita merasakan ketenangan di dalam mengucapkan kalimat Allah, di dalam berzikir kepada Allah, di mana mereka para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka bergetarlah daripada hati-hati orang-orang kafir. Ketika mereka mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka timbullah keyakinan bahwasanya Allah Maha Besar dan tidak ada yang lebih mengungguli daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kumpulnya kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita keagungan Allah, menanamkan di dalam hati kita kemuliaan Allah, sehingga kita tidak berpaling kecuali dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melakukan apapun kecuali perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkahnya sahabat Ahlu Badar, mari kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah mereka Allah berikan kemenangan. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan dan hati kita untuk menyebut nama Allah dan menghadirkan segala hajat serta harapan-harapan kita di hadapan Allah, agar kita digolongkan hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, agar kita dapat merasakan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, agar kita pula dapat merasakan kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, golongkan kami hamba-hamba yang mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan bagi seluruh umat Islam. Ya Allah, jagalah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah kami dan umat Nabi Muhammad. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rasulullah dan para sahabat, mereka kesulitan untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Mereka kesulitan ketika di Mekah untuk beribadah ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu Muhammad telah merasakan lemparan batu di wajahnya, telah merasakan terik panasnya ketika berjihad di jalan-Mu di dalam peperangan Badar. Ketika beliau sedang berpuasa di bulan Ramadan, alangkah lemahnya kami ya Allah. Engkau telah memberikan kemudahan bagi kami untuk beribadah, memberikan kemudahan bagi kami untuk membaca Al-Quran, memberikan kemudahan bagi kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Akan tetapi banyaknya waktu kami dalam kelalaian, banyaknya waktu kami dalam perbuatan dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadilah perkumpulan kami malam hari ini dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad, sehingga kami digolongkan umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami bukanlah para sahabat yang berjuang bersama Rasulullah. Kami hanyalah hamba-hamba yang berharap agar dapat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun di dalam mimpi kami ya Allah, dan terlebih lagi ya Allah, jangan jauhkan kami ketika kelak hari kiamat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jagalah kami ya Allah atas hidayah dan taufik yang Kau berikan kepada kami malam hari ini ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah kerabat kami ya Allah, jagalah tetangga kami ya Allah, jagalah sahabat-sahabat kami ya Allah, jagalah seluruh orang-orang terdekat kami ya Allah, jagalah umat Islam ya Allah, agar senantiasa kami mengingat-Mu ya Allah, banyak berzikir kepada-Mu ya Allah, banyak bersolawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, banyak membaca Al-Quran ya Allah, menjaga salat 5 waktu ya Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Jagalah kami ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Bersihkan hati kami dari segala kotoran ya Allah. Jadikanlah wasilah bulan Ramadan dan khususnya malam hari ini di mana Engkau telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka tanamkanlah di dalam hati kami ya Allah keimanan kepadamu yang kuat ya Allah. Jagalah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah.